dan anggota Komisi 3 yang sangat saya hormati, Menteri Hukum dan HAM, Pak Lawli, dan seluruh jajaran yang sangat saya hormati. Saya punya 3 pertanyaan sekaligus mohon penjelasan dan setuju dengan apa yang disampaikan Bung Beni Kaharman tadi pimpinan. Nanti selepas ini kita jadwalkan untuk ngecek lapangan tentang rubasan ini. Saya mulai dari rubasan yang dituliskan di halaman 32 sampai halaman cukup panjang ini, ya, 38. Dan kita menghargai Pak Menteri laporan ini dan menunjukkan kejujuran kita lah. Inilah masalah kita, begitu. 675.946, mungkin satuannya mungkin unit lah begitu ya, atau jenis-jenis yang sekarang ada baik di gudang umum maupun di gudang khusus. Dan kita ingin sekali sebenarnya ini kasus yang mana ini, dan berhimpitan dengan pada yang mana pula gitu. Karena kalau kita baca yang besar-besar, ini misalnya yang sudah ingkrah tentu, apakah bisa kita juga simpan ini? Ya. Jadi poin saya adalah yang pertama 675.946 ini, saya kira harus kita cek ini di lapangan. Benar adanya atau memang cuma angka-angka saja. Kenapa itu saya tanyakan? Berkaitan dengan ada 6 alasan, ada 6 kondisi di mana unit ini, instrumen ini mengalami tingkat kesulitan yang sangat serius. Pertama, diakui oleh Pak Menteri dan kawan-kawan semua, kondisi saat ini Basan belum dieksekusi. Ini satu hal. Saya kira ini pengakuan jujur tahun kelima di periode kedua ini, Pak Menteri memimpin Kumham. Sangat serius menurut saya ini. Saya menghormati pengakuan ini. Ya. Yang kedua, rekomendasi lelang yang sudah dikeluarkan, ini juga menjadi catatan disebutkan karena birokrasi yang kurang efektif, kurangnya tenaga ahli penaksir. Ini juga pengakuan yang saya kira menggambarkan masalah kita, sehingga perlu adanya informasi jabatan penaksir di lingkungan Kemenkumham. Tadi ditanyakan teman-teman tentang pegawai tadi ya. Ini yang kedua. Yang ketiga, Basan tidak terurus. Nah kalau tidak terurus di mana negara? Tidak terurus berarti terlantar. Nah kalau terlantar siapa yang berdosa ini? Saya tidak sebut melanggar hukum lah, dosa aja lah. Karena tidak terurus, padahal kewajiban diberi oleh undang-undang kepada kita yang mengurusnya. Ini pengakuan yang menurut saya juga cukup baik. Terdapat basan barang sitaan dan barang rampasan yang mangkrak atau tidak terurus selama lebih dari 5 tahun. Lama ini Pak Menteri. Menurut saya ini serius ini. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan, kehilangan dan kerugian negara. Pertanyaan saya, apakah ini bukan bagian dari kejahatan? Kejahatan ini menurut saya baik sengaja atau tidak sengaja. Yang disuruh menjaga malah tidak terurus. Ya kan ini pembiaran. Barang siapa yang mengetahui di situ ada kejahatan, dia dapat menghentikannya tapi dia tidak melakukannya, maka dia lebih jahat dari kejahatan itu sendiri. Bagi saya itu. Barang siapa yang mengetahui di situ ada kejahatan dan dia bisa menghentikan kejahatan itu karena kewenangannya, tapi dia tidak melakukan itu, ia lebih jahat daripada kejahatan itu. Nah, jadi berarti ada soal ini. Kurangnya koordinasi antar instansi ini sudah bertahun-tahun. Keterbatasan anggaran, toh kita bahas anggaran di sini. Minta saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing APH berjalan sesuai dengan sistem peradilan pidana di Indonesia juga masih persoalan dan seterusnya. Itu yang ketiga. Yang keempat, Basan di luar Basan. Di luar dia ini. Jangan-jangan memang salah tempat ini di Kementerian Hukum dan HAM ini. Kalau memang salah tempat kita keluarkan saja Pak Menteri. Biarlah kepada siapa ini yang paling berhak.
Misalnya di Kejaksaan udah ada badan baru pengelolaan aset itu. Dan seterusnya. Apalagi kalau sudah sidang pidana korupsi, yang jauh-jauh sekali, sementara tempatnya juga terbatas. Yang kelima, terdapat benda sitaan yang tidak dikirim kepada rubasan. Berarti tidak patuh dia gitu. Saya respect sekaligus ibalah melihatnya ini dan mohon penjelasan ini. Dan bagaimana cara kita keluar ini Pak Menteri 5 tahun ke depan supaya tidak terulang ini. Yang keenam, terdapat APH yang memiliki gudang sendiri di luar Kemenkumham. Wah, ini menarik ini. Kalau begitu kan tumpang tindih ini. Jadi siapa menyimpan siapa, siapa disimpan siapa ini. Menurut saya ini, padahal kan presidennya satunya. Jadi penertiban penyimpanan bahasan sesuai KUHP dan seterusnya itu kita harapkan. Jalan keluarnya MOU, kerjasama. Dari dulu ini MOU terus. Karena itu saya kira pimpinan kita harus turun untuk melihat ini. Untuk kita ambil lesson learn 5 tahun ini, ke depan kita mau bikin apa. Nanti mohon ini dijelaskan lebih detail ini. Yang kedua, poin yang kedua yang ingin saya soroti pimpinan adalah orang asing. Orang asing ini yang paling mendebarkan, tapi kemudian cepat sekali hilang. Ialah geng Rusia yang bernama Artem Kotukov dan kawan-kawan. Yang kemudian kita deportasi, terima kasih, sudah kita tolak dia. Tapi dia buat video yang disebarkan terbuka kepada publik, menyebut-nyebut nama presiden dan juga Menteri Kumham, minta diampuni, minta ditolong dan seterusnya. Terima kasih Pak Menteri, saya sempat berkomunikasi kita. Ternyata apa yang terjadi? Rupanya dia bandar besar. Yang menarik menurut koran Rusia, saya coba tanya terjemahannya, ternyata waktu masuk ke Indonesia, dia sudah DPO Rusia. Pertanyaannya kok lolos? Kenapa lolos? Makanya ini imigrasinya mana ini menurut saya, kalau nggak datang juga Dirjen Imigrasi, ada ya Pak? Nggak ada. Lagi keluar negeri. Ya sudah di luar negeri aja tuh, nggak usah pulang aja lah itu. Masih ada yang penting ini Pak. DPO terbesar di Rusia lolos masuk ke Indonesia, duduk-duduk baik-baik di Bali, yang seolah-olah bagian dari BNN untuk urusan narkoba dan membantu Polri katanya. Ternyata menurut Pak Menteri dan saya setuju setelah kita cek, betul ini bandar besar masuk ke Bali. Pertanyaan saya, kalau orang bandar besar seperti ini aja lolos masuk ke Bali, bagaimana yang lain-lain? Bandar sedang kecil, sedang besar, banyak itu kalau begitu. Nah, poin saya adalah imigrasi ini harus dievaluasi nih Pak. Kita mengambil inisiatif yang kemarin di paripurna sudah kita sampaikan untuk merevisi undang-undang imigrasi. Artinya ini masalah begitu ya. Dan 5 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir masalah imigrasi gerbang masuk ini jadi soal kita. Pak Menteri saya mohon dijelaskan, betulkah kawan ini memang bandar itu? Dan kalau di sini disebutkan DKK dan kawan-kawan ini, berarti masih banyak yang lain ini. Jangan-jangan semua orang Rusia yang ada di Bali adalah bandar itu. Dugaan saya ini perlu diklarifikasi dan perlu dicek ke lapangan. Untuk dicek satu-satu ini pengawasan orang asing ini. Jangan-jangan pun Pak Menteri, kita nggak sanggup ini, kita balikin aja lagi ke Polri gitu. Kalau kita sudah nggak kuat. Saya pindah sedikit saja dari Bali, pindah ke Aceh. Yaitu pengungsi Rohingya. Kemarin kami pergi ke sana. Dan bicara, ini memang masalah kemanusiaan, masalah internasional, dan kita menjadi tumpahannya. Sangat serius. Dan apa yang terjadi, belum selesai ini pengawasannya. Teman-teman di Aceh bilang, Pak Hinca, kami cuma mencatat. Kemana dia pergi? Tak tahu udah pergi tuh, udah sampai nih Pak Menteri udah sampai ke kampung kita perbatasan di Sumatera Utara. Baik yang di Langkat, Kota Cane sampai yang ke Sidikalang. Jadi kalau hari Sabtu malam Minggu itu, sudah rame ini. Yang menarik lagi pengakuan dari Kanwil kita di sana, lebih dari sudah belasan anak-anak lahir dari orang tua bapak dan ibunya yang stateless. Yang menurut asas kita, itu warga negara kita. Pertanyaan saya,
kita catatkah itu menjadi warga negara kita? Dan waktu mereka menikah, siapa yang menikahkan itu? Ini persoalan kita juga, dan ini masuk di wilayah imigrasi. Nah, jadi dua sisi imigrasi ini, satu soal kemanusiaan, satu soal kejahatan. Yang dua-duanya menurut saya harus kita evaluasi Dirjen Imigrasi ini. Saya setuju dengan Bung Beni tadi, udahlah nggak usah pakai teori-teori ini begana, begini, begono, teorinya akan begini. Faktanya, bobol itu imigrasi kita. Harus ada, ini udah masuk UGD lah. Sudah harus tindakan yang cepat untuk menghentikan ini. Terlepas dari soal kita dukung pariwisata di Bali dengan penuh, tapi kita tidak ingin Bali dengan pariwisatanya diisi dengan DPO bandar-bandar narkoba. Itu poin kita. Dan kita punya banyak pengalaman. Dulu yang dari Australia, Corby, masih kita dengar itu. Dan kelihatannya begitu terus, dan bandar-bandar besar. Nah, oleh karena itu, saya pikir pengalaman lesson learn kita, Pak Menteri, apa mau kita bikin untuk di Bali, karena kebobolan kasus Rusia ini. Saya tanyakan teman-teman di Rusia, siapa Artem Kotukov ini? Betul-betul dia, kalau di kita ini ya sekelasnya yang sekarang dikejar-kejar inilah. Yang dia lari ke Thailand ini. Yang kita sebut Escobarnya narkoba Indonesia. Lupa saya namanya. Oke. Nah, jadi sekali lagi Pak Pimpinan, saya ingin Kementerian Hukum dan HAM di sektor ini menjadi pelajaran lesson learn yang paling berat, paling besar tanggung jawab kita, karena urusannya memang urusan mulai dari tentang kemanusiaan sampai tentang kejahatan yang sangat besar. Satu terakhir ini pimpinan, saya mohon dijelaskan, karena jarang sekali kita rapat muncul ini. Apa sih kerjaannya Direktorat Jenderal kita yang ngurusin HAM? Tadi kami rapatnya selalu dengan Komnas HAM. Pak Menteri kalau rapat dengan kita nggak pernah bawa dia. Bahkan juga nggak kenal juga kita siapa dirjen itu. Dan seolah-olah ya udahlah kita tangkapkan saja karena nama kementerian kita Hukum dan HAM, harus ada HAM-nya itu. Yang mana sebenarnya yang kita urus HAM-nya oleh sisi pemerintah? Gitu Pak Menteri, mungkin itu juga dijelaskan. Yang kedua, seberapa besar dan seberapa efektifkah Dirjen Kekayaan Intelektual kita? Karena kalau kita cek ke pengadilan, sengketa tentang ini sedemikian rupa. Sengketa yang terus melahirkan industri merek di situ yang menjadi perhatian kita. Terutama kan target kita dulu bagaimana mendaftarkan hasil yang UMKM, yang kecil-kecil kita beri. Tapi yang besar-besar, dia akan menjadi pertarungan yang besar sekali antara pemilik merek itu. Seberapa besar kok konsumsinya atau distribusinya atau sumbangannya kepada negara, kepada kita. Dari sisi kekayaan intelektual. Terakhir, dari sisi badan hukum. Dari sisi kerja-kerja notaris yang menyiapkan kontrak-kontrak, baik di perbankan dan yang lain-lain, yang di bawah pengawasan kita. Hampir tidak pernah kita dengarkan bagaimana sumbangan hasil kerja, dan itu bisa kita lihat seberapa besar hasilnya, ialah kerja-kerja notaris kita yang menyiapkan seluruh kontrak-kontrak dan lain-lain yang sekarang ini mulai terjawab, mulai terungkap. Para notaris atau sebagian notaris atau sebut oknum-oknum notaris menjadi bagian dari kejahatan. Baik karena korupsi, mau jual membeli dan seterusnya, dia terlibat di situ. Bahkan dia menjadi pemainnya untuk mengatur kanan kiri karena dia bisa membuat kontrak itu. Kayak mana kita bisa ngawasi para notaris-notaris yang seperti ini? Kita ambil contoh kasus dari Sumatera Selatan, yang kasus
Yogyakarta, soal-soal tanah ini semua. Terlibat ini mereka ini. Begin dari kejahatan itu, padahal kan itu berada di bawah kita juga. Nah, semua pertanyaan saya ini pimpinan dalam rangka untuk anggaran kita ke depan, tapi sekaligus tinggal beberapa bulan ke depan, selesai masa bakti 5 tahun ini, yang dari sini kita ambil lesson learn-nya. Saya senang pimpinan, Pak Menteri buka-bukaan seperti ini lebih detail, agar dari sini kita dapatkan pelajaran untuk yang akan datang. Itu saja pimpinan dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hinca. Pak